Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita bersama-sama hadir dalam acara Sarapan Rohani bersama GKPB Jemaat Galang Yang Ambian Base. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami datang kepadamu. Kami mohon Engkau menuntun dan menyertai kami melalui kebenaran firman-Mu, dan urapilah kami agar selaras dengan kebenaran kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bacaan kita hari ini terambil dari Mazmur 115 ayat yang pertama yang berbunyi, "Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah berilah kemuliaan oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu." Bacaan yang kedua dari Yohanes 7 ayat 18, "Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari kemuliaannya sendiri. Tetapi barang siapa mencari kemuliaan Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada kelaliman dalam dirinya." Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita masih masuk dalam Minggu Eksaudi, minggu di antara hari kenaikan Tuhan Yesus dan hari Pentakosta. Minggu Eksaudi adalah masa di mana para murid berada dalam situasi menanti dengan tekun dalam doa. Dan di masa penantian janji Roh Kudus ini, firman Tuhan yang menuntun kita dalam Mazmur 115 ayat 1 dan Yohanes 7 ayat 18 mengingatkan kita tentang satu fondasi penting dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pemazmur menegaskan dalam tulisan hari ini sebuah sikap yang sangat radikal ketika menerima kemenangan, ketika menerima berkat dan jawaban doa. Kecenderungan kebanyakan manusia adalah merasa itu semua karena kemampuan dan kehebatannya. Tetapi berbeda dengan pemazmur, ia langsung mengatakan bukan kepada kami, bahwa dia menyadari segala kebaikan yang diterima itu murni terjadi karena kasih dan kemuliaan Tuhan. Dan itu sebabnya dalam Yohanes 7 ayat 18 firman Tuhan juga berkata bagaimana Yesus meneladankan kepada kita untuk menjadi hamba yang taat. Dalam seluruh misinya, Yesus tidak untuk mempopulerkan dirinya, melainkan dia meninggikan Bapanya yang telah mengutus dia. Yesus bahkan mengingatkan kepada kita bahwa motivasi terdalam ketika kita berbicara, ketika kita bertindak, bahkan ketika kita melayani, itu menentukan apakah kita sedang membangun untuk kerajaan kita sendiri ataukah kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di Minggu Eksaudi ini saat kita berseru, "Dengarlah Tuhan seruanku," kita diajak untuk memeriksa kembali motivasi kehidupan kita. Sering kali kita meminta Tuhan mendengar seruan kita agar hidup kita nyaman, hidup kita sukses, hidup kita dipenuhi atau bahkan dipuji-puji oleh orang. Dan pada Minggu Eksaudi ini kita diingatkan bahwa saat kita menanti-nantikan Tuhan, fokus kita adalah agar kehendak Tuhan dinyatakan dan namanya dimuliakan melalui kehidupan kita. Bahkan hari ini pun kita diajak seperti para murid yang menanti di Yerusalem bukan dengan menjabarkan kehebatan masa lalu mereka, melainkan dengan berserah penuh seperti yang dikatakan dalam Mazmur 115 ayat 1. Para murid sadar betul bahwa tanpa Tuhan mereka tidak ada apa-apanya. Bahkan kemandirian rohani dihancurkan agar kuasa Roh Kudus bisa bekerja di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Ketika kita melayani, ketika kita bekerja, ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari, siapakah yang sedang kita cari kemuliaannya? Mari kita belajar seperti Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 18, yang hidupnya lurus dan tulus tanpa kepalsuan karena fokus utamanya hanyalah menyenangkan hati Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersama-sama di saat-saat berada dalam ruang penantian hidup yang penuh dengan ketidakpastian ini, biarlah kita berseru kepada Tuhan untuk kehidupan kita selaras dengan kemuliaannya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, dengarkanlah seru dan doa kami.
Mampukan kami untuk menjalani hari-hari dalam pengharapan, dan biarlah kemuliaan Tuhan sungguh nyata lewat apa yang kami kerjakan dan lakukan. Biarlah hidup kami hanya terfokus hanya untuk Engkau saja, karena Engkaulah pemilik kehidupan. Hidup kami hanya untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.